dunia pendidikan adalah investasi jangka panjang, Pak. Kita nggak bisa melihat berinvestasi pendidikan langsung kelihatan hasilnya. Dianggap betul-betul bebas kita sekolah normal seperti dulu kala. Kira-kira kapan ya? Jadi begini. Ada satu titipan juga ini yang banyak yang tanya ini, Pak Amin. Yaitu anak-anak seakan-akan ini nggak merdeka. Gitu. Ya kan. Jadi katanya merdeka udah lama, tapi anak-anak kita nggak merdeka. Sehingga muncul merdeka belajar. Ini banyak yang nggak paham ini. Ini apa ini dalam dunia pendidikan? Ini barang apa ini? Terus bagaimana ini merdeka belajar ini tersebut? Jadi Mas Menteri Pak Nadiem Makarim itu memang banyak inovasinya. Beliau dipilih oleh Bapak Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dengan beberapa pertimbangan matang. Salah satunya beliau menteri termuda yang memiliki inovasi banyak sekali. Beliau yang CEO-nya Gojek. Jangan lupa Gojek itu dimulai dari Indonesia. Ya, sistem Gojek dimulai dari Indonesia. Artinya aplikasi itu sampai ditiru dunia internasional. Artinya luar biasa. Generasi muda Indonesia itu luar biasa. Mas Menteri mengatakan bahwa Merdeka Belajar bukan selama ini kita terjajah. Tapi Merdeka Belajar memberikan kebebasan dan inovasi kepada para guru dan orang tua untuk lebih banyak pilihan dalam belajar. Itu dimulai dari gurunya. Jadi kalau selama ini ada penyeragaman kurikulum, boleh ada kurikulum nasional yang harus diserap oleh pendidikan di kabupaten kota. Tapi Mas Menteri dengan Merdeka Belajar ini harus bisa, para guru terutama harus bisa berinovasi bagaimana mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak untuk lebih digali dan potensi-potensi itu bisa lebih dikembangkan. Salah satunya bahwa prestasi anak tidak hanya prestasi akademik, Ustadz, tapi juga bisa prestasi olahraga, prestasi non akademik juga bisa melalui mungkin nggak terbayangkan dulu. Bagaimana orang bekerja itu kan harus keluar rumah, Ustaz. Harus memakai seragam, harus punya kantor. Bagaimana sekarang tidur tidak pernah terbayangkan. Ngupload foto, upload video itu bisa jadi uang. Kita harus bisa menghargai siswa-siswa yang kurang di bidang akademik tapi memiliki potensi di bidang yang lain. Ya, di bidang olahraga, di bidang IT. Dan itu luar biasa, itu yang diharapkan oleh Mas Menteri dengan Merdeka Belajar. Artinya kurikulum atau muatan-muatan lokal dipersilahkan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman saat ini. Jadi diharapkan para guru bukan Merdeka Belajar harus merdeka, tidak. Tapi belajar tidak hanya di kelas. Perpustakaan tidak hanya di ruang perpustakaan, tapi bisa di halaman sekolah, di pojok sekolah. Itu sudah dimulai, menurut saya dimulai Permata. Ayah Bunda harus bangga dengan Permata. Itu sudah dimulai dari 4-5 tahun kemarin. Ya, di pojok-pojok itu sudah ada pojok baca. Saya lihat, kemudian anak-anak sudah diperbolehkan membuka pada saat-saat tertentu, boleh membawa HP. Jadi Merdeka Belajar esensinya begitu. Jadi kreativitas yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan adalah kreativitas pada guru dan tidak membelenggu siswa pada satu kurikulum tertentu. Kurikulum nasional tetap ada, tapi kurikulum lokal, muatan lokal yang kira-kira bisa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi anak harus diterapkan. Dan Ibu Wali Kota Ning Ita sudah mencoba memulai itu. Bagaimana di masa pandemi, di masa daring, beliau mencoba mengajar secara live. Kemudian bagaimana Bu Wali Kota mencoba untuk mengadakan lomba video pembelajaran untuk para gurunya. Lomba video pembelajaran untuk suka duka anak-anak selama pandemi. Bagaimana guru-guru dipacu untuk membuat modul pembelajaran agar lebih menyenangkan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota kita luar biasa. Dan jangan lupa bahwa pemberian paket data internet itu dimulai dari Kota Mojokerto. Dimulai dari Kota Mojokerto, kita memberikan stimulus
paket data, kemudian itu dilegalkan dan alhamdulillah ditiru oleh Bu Gubernur dan ditiru oleh secara nasional. Nah, dengan pembelajaran tatap muka ini, paket data sudah mulai berkurang. Ya. Artinya Bapak dan Ibu yang biasanya mendapatkan putra-putrinya pakai data, insya Allah mulai Januari mulai berkurang. Dulu 40 giga, ya sekarang hanya menjadi 10 giga. Ya, artinya Bapak dan Ibu persiapan dengan pembelajaran tatap muka ini, persiapan lagi untuk memberikan uang saku kepada anak-anak didiknya. Kemudian HP sudah mulai dikurangi karena memang kita tidak bisa mengontrol diri kita dan anak-anak kita tentang HP. Bisa jadi mereka mempergunakannya di 2 jam pertama, tapi tidak di jam berikutnya kan tidak bisa ngontrol. Wong HP anak-anak sudah pakai password semua. Ya, kita orang tua nggak bisa membuka HP anak-anak kita ya. Jadi ayah bunda di lingkungan sekolah Permata, banggalah dengan Permata karena saya tahu persis bagaimana para guru, para tenaga pendidikan, yayasan, kepala sekolah selalu membuat inovasi untuk pembelajaran siswa, anak-anak didik panjenengan, bagaimana beliau-beliau mengajar dengan sepenuh hati, bagaimana mereka beliau-beliau berupaya mendidik anak-anak putra-putri panjenengan memiliki karakter yang luar biasa. Insya Allah saya bangga dengan Permata, ayah bunda tidak akan pernah rugi menitipkan putra-putrinya di SMP, di SD maupun SMP Permata. Insya Allah mereka akan menjadi anak-anak minimal akan menjadi permata minimal di hati ayah bunda sekalian. Terima kasih. Nah, ini kan serius-serius tadi Pak. Siap. Nah sekarang yang santai-santai Pak. Yeah. Supaya juga diminum dulu Pak. Supaya ini juga ayah bunda, teman-teman warga Mojokerto, kita juga tahu nih kepala dinasnya ini hobinya apa sih Pak Amin. Soalnya banyak yang beredar ini. Pak Amin itu suka dengan apa? Yang antik-antik gitu loh ya. Terus olahraganya apa Pak Amin ini? Supaya daya tahannya kuat ini. Terus seperti Pak Amin ini. Kalau olahraga, jarang olahraga ya. Kalau hobinya, saya hobi silaturahmi gitu aja. Ya. Hobi silaturahmi karena silaturahmi katanya memperpanjang usia. Artinya mumpung kami dipercaya di Dinas Pendidikan dan diberikan tugas oleh Ibu Wali Kota untuk di Dinas Pendidikan, kita coba untuk bagaimana sih di dunia pendidikan ini menjadi asik, ya, menjadi asik. Kita para gurunya juga nggak kalah sama siswanya, mereka ke sekolah dengan riang gembira. Langkah pertama yang kita lakukan di Dinas Pendidikan adalah bagaimana membuat sekolah itu nyaman. Kita dahulukan dari sekolah negeri. Kenapa? Kalau di swasta sudah jelas nyaman. Di TNH, di Permata, di Muhammadiyah, itu sekolahnya nyaman. Ya, tapi kalau di negeri fenomenanya adalah pertama, kenapa sih kamar mandi guru selalu lebih baik daripada kamar mandi siswa? Ya, padahal yang pakai lebih banyak kamar mandi siswa. Bagaimana kebersihan kelasnya, kemudian kerapian gurunya, kemudian perpustakaannya, itu yang kami lakukan. Kalau hobi apa ya? Hobinya ya jalan-jalan aja lah. Itu antik kan banyak yang Amin sering. Enggak, kalau antikan itu kan kemudian kebetulan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya betul. Ibu Wali Kota mengatakan bahwa meskipun kota Mojokerto kecil, kotanya tapi jangan kecil semangatnya. Di Mojokerto ini tempat berdirinya Kerajaan Mojopahit di abad 13 dan kejayaan Mojopahit di abad 13 itu mampu mempersatukan Nusantara dan negara-negara lain. Untuk itu kejayaan Mojopahit di abad ke-13 yang akan dicoba dikembalikan oleh Ibu Wali Kota bahwa Mojokerto kecil kotanya tapi inovasi tidak dengan spirit of Mojopahit, inovasi-inovasi pendidikan bisa dimulai dari kota Mojokerto. Karena yang kedua, hobi barang-barang antik sebenarnya ya biasa-biasa aja, mungkin karena faktor umur aja ya. Yang kedua karena faktor dagangan ya. Saya kalau aki itu sama Ustadz Mahfud ini aki 200.000 bisa ya jual 500.000 ya. Itu abot-abotnya ngopain anak bojo, anak tiga ya.
Kemudian untuk Spirit of Mojopahit, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, kita jangan berkecil hati meskipun kita hanya 3 kecamatan, tapi kita punya Bu Wali menginginkan ada Mojokerto menjadi wisata sejarah, kemudian wisata kuliner, pembenahan terus dilakukan oleh Bu Wali Kota. Kemarin ada susur sungai, ada jalur rempah, itu kan membutuhkan barang-barang antik. Insya Allah barang-barang antik saya laku ya. Jadi dan harapan saya dengan juga barang antik itu setiap sekolah memiliki ciri khas tersendiri. Harapan saya nanti antara SD Permata sama SMP Permata harus beda ciri khasnya. Ya, karena bisa dibayangkan ya, anak 6 tahun di SD, sekolahnya gitu-gitu aja. Begitu ke SMP Permata sama aja ya. Jadi ada ciri khas yang menarik. Paling enggak tidak hanya ganti guru, tidak hanya ganti teman, tapi kelasnya yang di SMP 3 tahun dia minimal tiap tahun ganti warna cat lah ya. Ganti warna cat agar suasana berbeda, atau wallpapernya diganti ya. Atau apa ya yang kira-kira tamannya bagus gitu ya. Artinya kita anak-anak minimal kan berapa jam di sekolah? 6-7 jam kalau normal. Itu akan sangat membosankan. Dan semua itu pembelajaran bisa masuk kalau suasana hati anak-anak gembira. Suasana anak-anak hati senang, gurunya bisa ramah, menemani dengan santun. Mudah-mudahan ini bisa ditiru di sekolah negeri ya. Kalau yang di swasta saya pikir sudah sangat luar biasa. SMP, SD, TNH, Permata, Muhammadiyah itu luar biasa. Sudah luar biasa maju menurut saya. Jadi yang sekolah negeri malah harus belajar ke sekolah swasta. Bener, swear. Ya, bagaimana sekolah swasta itu dengan minim bantuan daripada pemerintah bisa survive. Ya, bisa survive, bisa berkibar, bisa mendidik anaknya dengan penuh karakter, bisa menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa. Insya Allah kalau anak-anak lulusan SD, SMP, SMA itu kuliah nanti jadi orang besar. Orang besar tidak harus gendut ya seperti saya, tapi orang besar menjadi terkenal di bidangnya, bisa menjadi pejabat militer, sipil, atau menjadi artis, menjadi YouTuber. Insya Allah minimal di hari raya dia akan pulang kampung. Dia akan ingat, oh ini SD-nya. Ya, kalau guru itu kan mesti diingat, tapi kalau saya paling enggak, yang saya ingat adalah guru kelas dan guru BK. Ya. Jadi guru olahraga Pak, guru olahraga. Guru olahraga jarang-jarang. Minimal kalau saya ingat adalah guru kelas. Saya di SD di Sumeneb di Madura itu, yang saya ingat adalah guru kelas saya sama guru BK. Kadung sering ini celuk nang BK ya. Jadi kadung bedi mesti ya. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang guru BK sudah tidak terlalu favorit mungkin karena pembelajaran daring dan PTM terbatas, tapi saya yakin nanti pada saat anak-anak dewasa pasti ingat dengan guru apa sekarang BP ya? BP kalau BK kan malah. BK kalau dulu guru BP. BP. Zaman kita kecil guru BP ya mesti diingat ya. Udah kalau sudah ke mana? Ke ruang BP itu wis luar biasa ini. Luar biasa. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu orang ayah bunda tidak akan rugi menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Permata. Ini luar biasa loh. Luar biasa. Insya Allah menjadi model. Dan saya lihat datanya di Permata itu yang sekolah malah dari Sidoarjo. Ya, yang sekolah ada yang dari Jombang, ada yang dari Kediri, luar biasa. Artinya mari kita mendampingi anak-anak didik kita, putra-putri panjenengan dengan sepenuh hati. Minimal untuk saya, kalau sudah di rumah, Bapak dan Ibu bisa lebih meluangkan waktunya untuk putra-putrinya dan mengurangi ini. Ini pencuri waktu yang luar biasa. Ya, saya kalau TikTokan itu bisa 3 jam. Paling nggak lihat TikTok. Ya, kalau anak istri saya kemana gitu nggak ada di rumah tadi malam sendirian. Yang saya lakukan adalah membalas WA atau membuat kegaduhan di grup saya, grup sekolah, atau buka TikTok. TikTok yang saya lihat itu biasanya TikTok yang tentang pendidikan, TikTok yang tentang kependudukan gitu ya. Jadi pencuri waktu, minimal saya menasihati dari diri saya sendiri, pencuri waktu terbesar adalah WA. Ya bangun ya, bangun 2:30, padahal kita dibangunkan oleh Allah 2:30 itu. Yang dicek pertama WA, ya, bukan kita ambil wudhu untuk sholat tahajud, enggak ya.
Bangun subuh itu adzan kita dengar jam 4:05 sekarang. Itu enggak balas adzan tapi buka ya. Ya. Bapak-bapak sekarang mending ketinggalan dompet apa ketinggalan HP ya. Saya yakin ya minimal saya, Pak Budi, Ustadz itu kalau ketinggalan HP mending balik ya. Kalau ketinggalan dompet masih bisa cari pinjaman ya. Ya karena banyak ya itulah. Mudah-mudahan sekali lagi ayah bunda, diri saya sendiri, mari kita waktu di rumah lebih mencurahkan perhatian untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita. Kalau yang sudah anak-anaknya bisa seperti kita, kerasa Pak ya. Udah kerasa ya. Kalau sudah kuliah, udah kerasa. Nggak ada waktu untuk kita ya. Untuk kita. Mumpung ayah bunda putra-putrinya masih kecil, karena itu golden age ya. Masa-masa emas, bagaimana. Mereka akan ingat. Saya masih ingat sekarang, Ustadz masih ingat bagaimana kita diantar orang tua. Bagaimana kita dikasih jajan. Bagaimana masa-masa kecil itu. Dan itu selalu diingat. Dan itu membentuk karakter anak-anak di masa yang akan datang. Itu Ustadz. Matur suwun. Ya, ini kopinya enak ini Permata ini ya. Saya bunda, teman-teman sekalian, warga Mojokerto juga, seluruh tenaga pendidik itu Permata, juga seluruh rekan-rekan guru di seluruh kota Mojokerto. Demikian ya. Ini beliau ini bahan itu kalau misalkan tahan ini 2 jam ini nanti podcastnya beliau tahan ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan beberapa hal yang disampaikan tadi itu juga langsung menjawab. Kalau jenengan ayah bunda kemarin tanya ke saya ke kepala sekolah ya, langsung dijawab sama beliau. Jadi langsung jelas. Ya ada percepatan informasi. Dan ini yang kita harapkan. Jadi Bu Wali juga sangat responsif terhadap keluhan-keluhan warga. Monggo disampaikan. Bu Wali Kota selalu menyampaikan bahwa kita adalah pemangku kepentingan pemerintah. Tugas utamanya adalah melayani. Benar-benar melayani panjenengan. Monggo disampaikan kalau ada hal-hal yang tidak benar menurut panjenengan ya di dunia pendidikan. Kalau sungkan ke saya, monggo silahkan ke kanalnya Curhat Ning Ita. Curhat Bu Wali Kota. Atau kalau ke saya, monggo saya Amin Wahid, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto di 0812 8683 9-nya 4 kali. 0812 8683 9-nya 4 kali. Kalau yang di luar pendidikan atau pendidikan sama bisa ke Curhat Ning Ita, dan ada kewajiban 3 kali 24 jam harus terbalas keluhan masyarakat. Tentu dengan verifikasi. Tentu dengan verifikasi dulu. Segala keluhan sudah masuk ke Curhat Ning Ita ya. Mulai dari ada sekolah negeri yang masih ada tarian atau yang penting yang kritik yang membangun ya. Sampai kadang-kadang ada Curhat Ning Ita itu yang lucu ya. Jadi curhat bahwa ayamnya tetangga masuk ke dia gitu ya. Ada Curhat Ning Ita, dan itu Bu Wali sangat respon gitu ya. Ada kendala-kendala yang kadang-kadang disampaikan, kadang-kadang lucu. Ada Curhat Ning Ita itu yang dia hanya beberapa kalimat, Bu, ternyata perempuan-perempuan Mojokerto itu jahat-jahat. Buktinya sampai saat ini umur saya 28 tapi masih jomblo gitu ya. Enggak apa-apa. Ning Ita sangat-sangat itu real Pak Min itu. Itu real, ada. Cewek di Mojokerto itu ternyata jahat-jahat tuh. Buktinya saya mah umur 28 masih jomblo. Ya, enggak apa-apa. Ning Ita juga punya kegiatan, Bu Wali ada Jumat Berkah. Jadi insya Allah 2 minggu sekali beliau akan keliling. Insya Allah tanpa protokoler akan disampaikan. Tapi kalau ada apa-apa silahkan sampaikan lewat kanalnya Bu Wali Kota atau ke rumah rakyat. Jadi rumah dinas Ibu Wali Kota itu ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 50, dan beliau dari jam 8 pagi insya Allah minimal sampai jam 8 malam di sana. Bisa disampaikan. Atau kalau pada susah-susah ke HP saya aja. Misalnya ada inspirasi yang menurut panjenengan bisa diterapkan di Kota Mojokerto atau ada koreksi. Nggak apa-apa, ke HP saya hujatan nggak apa-apa. Kita memang dibayar mahal, kami dibayar mahal untuk dihujat ya. Untuk diberikan kritik, insya Allah semuanya akan bermuara kepada investasi pendidikan anak-anak didik kita. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang hebat. Yang hebat itu adalah karena Allah masih menutupi aib-aib kita, ya. Karena Allah masih bermurah hati untuk menutupi aib kita. Karena Allah masih memberikan waktu pada kita. Untuk itu saya menyarankan pada ayah bunda minimal untuk dari saya sendiri,
pergunakan waktu yang diberikan kepada kita untuk kemaslahatan, minimal untuk kemaslahatan anak didik putra putri panjenengan sedoyo ya. Jadi biar ya kita bangga kalau anak didik kita bisa berprestasi ya. Kebetulan istri saya BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, juga numpang titip ya, karena kalau sudah anaknya itu kena narkoba habis Pak. Apa yang panjenengan banggakan? Kalau anak sudah kena narkoba, apa? Habis. Satu saya pesankan, tolong jaga putra-putrinya selepas maghrib, ya. Bukan nggak boleh keluar, tapi dipastikan keluar kemana. Yang SD, terutama SMP, terutama SMA. Penelitian saya pribadi bersama para guru BK, itu yang di kafe, banyak yang anak usia sekolah, putra-putri kita, putra-putri ayah bunda, banyak yang usia sekolah. Gimana saya cara membuktikannya? Saya ajak kepala sekolah atau guru BK naik motor ke kafe itu, buyar. Artinya kan memang dia kenal sama guru itu. Di kafe-kafe yang ada itu tidak ada pembatasan usia. Makanya begitu kafe ditutup, satu sisi saya senang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ayah bunda, berjamurnya kafe, tolong anak putra-putri panjenengan dijaga, karena sekali lagi saya ulangi, pengunjungnya adalah saya pastikan anak didik kami. Sekali lagi saya ulangi, saya buktikan, saya mengajak para kepala sekolah untuk keliling kafe itu, langsung hilang. Jadi kenakalan remaja bukan fiksi, dan narkoba bukan fiksi, ya. Kalau sudah putra-putri ayah bunda atau tetangga ada yang sudah kena itu, habis Pak. Sekali lagi saya sendiri ayah bunda mencari uang banting tulang itu untuk anak-anak kita. Apalah artinya kita bekerja, kita punya jabatan, tapi kalau anak didik kita kena narkoba. Untuk itu saya bermohon kepada ayah bunda, kalau pulang sekolah, tolong dijemput sendiri. Dijemput yang SD aja, dijemput sendiri. Ya, kita kadang-kadang macak sombong ya. Ngambil rapot saja, diwakilkan pembantu. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ngambil rapot anaknya menteri itu loh. Erick Thohir, Pak Menteri Pendidikan, ngambil rapotnya sendiri. Ya, sekali lagi, saya tidak bosan-bosan berpesan kepada diri saya sendiri dan ayah bunda, setelah maghrib, tolong dijaga putra-putrinya. Kita sudah level 1, artinya kafe sudah mulai buka. Ya, kafe sudah mulai buka, boleh buka. Tempat hiburan belum, mudah-mudahan tidak pernah buka tempat hiburan ya. Tolong dijaga, dipastikan benarkah putra-putri panjenengan belajar kelompok. Ya, karena ke kafe itu ayah bunda luar biasa. Dia modal 10.000 sudah bisa ngebosi. Ya, di kafe itu ada casnya, chargernya, ya, kopinya segini, maaf, 4.000. Ya. Bawa 10.000, pisang gorengnya 2.000, 10.000 sudah bayar temannya. Dan itu minimal 3 jam. Kenapa anak-anak begitu? Karena kesalahan kita pribadi, ayah bunda dan saya sendiri, anak-anak tidak mendapatkan perhatian di rumah. Jadi tolong kalau di rumah, minimal saya sendiri, HP bukan dimatikan, sudah ditaruh saja. Ya, perhatikan anak-anak kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ayah bunda yang menyekolahkan di sekolah Permata, banggalah panjenengan. Panjenengan tidak akan pernah salah memilih Permata menjadi tempat pendidikan putra-putri panjenengan. Saya yakin, hakul yakin bahwa seluruh guru, tenaga pendidik, yayasan itu memang sudah berikrar untuk membaktikan dirinya menjadi jariah, membimbing putra-putri panjenengan di sekolah Permata. Untuk itu, banggalah dan tepuk tangan untuk Yayasan Permata. Dan mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya. Dan yang kita lakukan ini nanti sebagai informasi dan juga
kita dapat royalti jika itu nanti menjadi hal yang manfaat. Ya, untuk jangan lupa apa katanya subscribe ya. Subscribe gitu ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan mudah-mudahan ini manfaat. Yang subscribe saya doakan rezekinya lancar. Amin. Ya. Lupa. Yang subscribe nanti saya doakan yang punya utang lunas. Amin. Kemudian yang ngutangi nggak nagih gitu aja ya. Ya. Demikian mudah-mudahan barokah semuanya. Terima kasih semuanya, tim Permata TV dan seluruh ini ada Kabitubasnya Bu Ima dan seluruh teman-teman yang mempersiapkan ini. Mudah-mudahan nggak kapok. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.